Sahabat misalnya contoh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, sampaikan kepadaku amal yang aku bisa kerjakan dari ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan ini, yang jelas bisa membawaku nanti kalau aku mati masuk ke surga dan selamat dari neraka. Maka Nabi SAW menimpali pertanyaan itu, selain jawaban juga memotivasi Mu'adz. Karena pertanyaan ini bagus sekali. Coba sampaikan kepada saya Rasulullah supaya saya tidak terbuang-buang waktu saya yang sangat terbatas dalam keseharian ajal saya, kalau datang saya bisa meninggal. Supaya semua amal saya dalam satu hari 24 jam itu ibadah aja. Masukkan ke surga dan menyelamatkan dari neraka. Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an 'azim. Hai Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu 'alaihi. Dan dia akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan untuknya. Ini ada pesan penting di sini teman-teman sekalian ya. Artinya kalau teman-teman masih tergerak hatinya untuk melakukan ketaatan, berarti Allah mau kebaikan buat kita. Lalu Nabi SAW bilang begini, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Yang paling pertama, hai Mu'adz, saya pesankan agar engkau masuk surga selamat dari neraka, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jangan partnerkan Allah dengan makhluk. Begini rinciannya. Yang paling berat syirik besar. Minta-minta sama benda, mati. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid. Ya, semua tokoh-tokoh Mekah yang terkenal tapi meninggal dalam keadaan kafir, disilakan dengan musyrik. Mereka sangat yakin yang ciptakan alam semesta ini Allah. Allah berkata dalam Al-Quran, diperintahkan Nabi Muhammad SAW tanya mereka, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Hai Muhammad, kalau engkau tanya kepada mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Gitu. Jadi mereka tahu, tapi mereka syirik kepada Allah. Mereka anggap tidak bisa langsung berhubungan sama Allah. Harus mereka datangkan patung-patung yang mereka kultuskan atau muliakan. Dan mereka minta sama patung untuk minta kepada Allah. Padahal patung itu dia yang warnain, dia yang bentuk, dia yang beri nama, dia yang perbaikin kalau rusak, dia yang pikul ke tempat yang dia taruh untuk dikultuskan. Jadi dikenal dengan masa jahiliyah, kan gitu. Nah di masa kita sekarang masih ada orang begitu. Dalam sholat dia bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi habis salam minta-minta di kuburan sebelah masjidnya. Anggap itu kuburan keramat, kuburan wali, bisa minta-minta di situ. Subhanallah, kata Imam Nawawi rahimahullah, perkataan yang mulia. Saya heran melihat orang-orang yang masih minta di kuburan-kuburan tersebut, padahal walaupun itu kuburan orang saleh. Padahal ini dalam kuburan itu adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Lebih jauh daripada itu. Berapa banyak orang teman-teman, dan kita sayangkan di negeri kita masih menyebar ini. Mereka pakai jimat. Ya, sebentar Nabi SAW mengatakan man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat pada tubuhnya atau di rumahnya atau di kendaraannya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Berapa banyak orang begitu. Dia tidak sadar, dia pergi ke dukun, dia pergi ke orang yang tidak pintar, ya. Nah, biasa di Indonesia dibilang orang pintar. Kalau saya bilang keliru itu bahasanya, ya. Karena ini orang-orang tidak pintar, mereka minta lintas alam, minta ke jin. Kenapa minta sama jin? Kenapa antum harus lintas alam? Untuk apa? Untuk apa kalau mau buat istri atau suami suka harus bawa fotonya ke dukun? Untuk apa? Lalu jin yang menarik pasangan kita. Kenapa enggak di alam manusia aja? Sederhana kan? Saya misalnya mau buat istri saya suka sama saya, sederhana kok. Tatapan mata saya syahdu, ucapan lisan saya santun, tangan saya ramah, saya dermawan, dia suka. Selesai. Dia pun begitu kan. Tidak perlu bawa foto orang dimantra-mantrain. Kan gitu. Supaya suka sama dia. Untuk apa? Itu kan kesyirikan. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir. Bertanya saja. Belum percaya. Ini apa maknanya garis tangan saya. Kenapa begini, kenapa begitu. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Walaupun belum percaya. Dalam hadis yang lain. Kalau dia datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir. Dan bertanya lalu percaya. Dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kita nggak perlu ke mereka. Nabi SAW mengajarkan kita ilmu tauhid yang luar biasa. Beliau mengatakan, mintalah kepada Tuhan kalian, walaupun tali sendal kalian. Sendal kita putus,
Minta sama Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji Allah, baca salawat pada Nabi SAW. Lalu bilang, ya Allah, sendal saya putus gantikanlah. Ya Allah, saya sakit sembuhkanlah. Ya Allah, berikanlah hidayah istri saya, suami saya. Ya Allah, mudahkan jodoh buat saya. Ya Allah, berkahi rezeki saya. Selalu sama Allah. Dari hal kecil sampai hal yang besar. Dan ulama mengatakan doa itu kekuatannya, selain memang kita langsung kayak minta kepada Sang Pencipta Allah, yang maha kaya dan yang menciptakan segala sesuatunya, juga dia adalah senjata yang paling kuat. Dan dia ibadah. Artinya kita lihat hasil, tidak lihat hasil, tetap akan dapat pahalanya di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Dalam sebuah riwayat dikatakan nanti hari kiamat ada orang didatangkan pahala bergunung-gunung untuk dia. Lalu dia bingung dari mana? Dia tanya malaikat, ini dari mana nih? Kok saya tidak tahu ini amal apa yang bisa mendatangkan pahala sebesar ini. Kata para malaikat, itu adalah pahala doa-doamu yang belum kamu dapatkan balasannya di dunia. Dia mengatakan, kalau seandainya saya tahu seperti ini, saya berharap semua doa saya di dunia tidak dikasih di dunia. Biar saya terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Masuk dalam masalah syirik teman-teman, jangan pernah bertatayur. Pernah dengar tatayur? Menggantungkan nasib pada satu benda. Nah, contoh kalau di Indonesia itu apa? Tangan kanannya gatal. Ya. Mau dapat apa itu? Mau keluar duit ya? Kalau tangan kiri mau dapat duit. Ya. Kalau ini benar teman-teman sekalian, gatalin aja tiap hari. Kan enggak usah kerja. Oh tangan kiri gatal mau dapat duit nih. Gatalin aja tiap hari. Datangin ulat sekalian gitu. Taruh. Kan bisa. Ini kan enggak boleh. Enggak ada urusannya. Kebetulan memang lagi masalah saja urat saraf di tangan. Atau yang saya sering dengar itu ya. Saya pernah dengar itu. Kalau matanya kedap-kedip di atas. Ini saya mau ketemu sama orang yang saya sukai. Kalau matanya, kelopak mata kedap-kedip di bawah, saya mau sedih. Subhanallah. Apa hubungannya? Ini kurang tidur. Iya, apa hubungannya? Sampai ada orang pernah gitu, di depan mata saya dia bilang, aduh nih, saya mau nangis apa lagi nih? Ngomong gitu. Ya, saya mau nangis apa lagi nih karena kelopak mata. Kenapa? Saya bilang, kenapa ngomong gitu? Iya karena kelopak mata saya di bawah kedap-kedip. Ini tidak boleh, tatayur. Menggantungkan nasib pada seperti ini tidak boleh teman-teman sekalian. Atau menganggap hari Selasa sial. Ya. Atau ini dan itu dan segala macam lah ya. Apalagi kalau sampai antum menggantungkan nasib pada ramalan-ramalan bintang. Ini bintangnya Taurus, ini Sagittarius, ini Gemini, apalah. Terus sibuk baca apa ramalannya. Nggak boleh akhi dan ukhti. Nggak ada hubungannya itu dengan jodoh antum, dengan rezeki antum. Ini seperti kita dulu penyembah-penyembah patung ya. Di Yunani mereka percaya begitu, itu kan dewa-dewa mereka. Itu harus dilupakan. Nggak ada semua dalam Islam itu. Nggak ada urusannya. Kita ada namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga ini tidak usah pakai khadam-khadam. Iya. Selalu gitu. Dianggap tidak apa-apa kan yang saya pelihara itu kan jin muslim. Tidak ada sejarahnya. Allah membuat jin tidak kelihatan, nggak usah dipanggil. Nggak usah berteman. Allah buat mata kita nggak lihat. Kita tidak tahu bahasanya, kita tidak tahu rupanya. Kenapa antum sengaja bersemedi di gunung, di lautan, panggil-panggil, wahai penjaga gua, wahai pada ini dan itu. Ya, ini subhanallah, perhatikan baik-baik sebab turunnya surah jin. Beberapa ayat di situ sebabnya karena orang-orang Quraisy dulu di masa jahiliyah sebelum Nabi SAW dakwahi mereka dan mereka masuk Islam. Mereka kalau melakukan perjalanan keluar kota, mereka itu kalau nginap di satu lembah malam hari kayak kita gini malam, mereka nginap karena masa dulu orang tidak ada penerangan kayak kita sekarang, transportasi masih kuda sama unta, nggak ada kereta cepat, pesawat bisa berangkat malam, nggak ada. Jadi mereka harus istirahat. Nah, tradisi mereka kalau mereka turun di satu lembah, pemimpin kafilahnya, ya, itu ngumpulin dari semua orang yang ikut di grup itu, grup safar itu. Ayo siapa yang mau nyumbang? Yang ini nyumbang makanannya, ini nyumbang uangnya, ini nyumbang minumannya. Lalu pemimpin kafilah itu, grup perjalanan itu, kalau kita sekarang tour leadernya, ya, itu kemudian pergi ke tengah-tengah lembah, lalu dia bilang begini, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Padahal lembah itu nggak ada apa-apa, dia aja sendiri yang karang-karang. Allah menggambarkan dalam surah jin, maka jin-jin, syaitan-syaitan ada di sekitar lembah itu, fazaduhum rahaqa, makin membuat mereka ketakutan, makin terdengar suara, makin diganggu. Padahal sebenarnya awalnya, teman-teman sekalian harus pahamin ya,
Jin itu takut sama manusia. Tunduk sebenarnya. Semua hewan itu tunduk sama manusia. Karena manusia itu adalah khalifah. Ini anggap kalau di lokasi ini, dulu misalnya belum ada rumah-rumah, mungkin di sini banyak hewan, ya nggak? Sekarang kalau tidak ada manusia, banyak hewan nggak? Banyak kan, ada ular, ada ini, ada itu, banyak. Tapi begitu manusia datang, mulai bangun satu rumah, mulai ini, berkurang itu mereka, pergi. Karena mereka tahu ini manusia khalifah, ini pemimpin mereka sebenarnya. Allah ciptakan kita untuk itu. Kita jadi pemimpin. Jadi nggak usah kita ngarang-ngarang takut tanpa jelas, kan gitu. Dan kalau kita mau bicara masalah kesyirikan ini banyak sekali. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Murnikan tauhid kepada Allah sehingga mudah masuk surga dan juga selamat dari api neraka. Pesan kedua Nabi SAW. Wa tuqimus shalah. Dirikan sholat itu. Terutama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu teman-teman adalah absensi kita kepada Allah. Antum bayangkan kalau antum kerja di perusahaan begini. Pimpinan atau owner perusahaan memanggil antum sehari 5 kali. Hadap saya di ruangan ya. Tujuannya hanya apa? Hanya mau ditanya. Kamu ada keperluan apa? Ya. Ada sesuatu yang bisa saya bantu? Utang dilunasi kah? Bantu untuk pengobatan anak kah? Mau bantu keluarga kah? Kamu mau butuh mobil kah? Butuh motor kah? Bisa. Semua kebutuhannya ditanya. Bagaimana kita tidak bahagia teman-teman sekalian kalau pemilik perusahaan 1 hari 5 kali panggil. 5 kali itu semua dipenuhi apa yang kita mau. Itu rasionalnya sholat. Antum sedang absen kepada Raja Sang Pencipta. Antara azan iqamah dikasih waktu mustajab. Diterima. Mohon apa saja. Jadi orang kalau anggap sholat itu berat itu aneh. Sholat itu paling 5 menit, 10 menit. Apalagi kalau kita orang Indonesia nggak usah diajar cara sholat cepatnya. Bisa juara kalau ada pertandingan gitu kan. Ya. Walaupun tidak boleh orang sholat buru-buru ya. Tapi kalau sholat cepat Masya Allah. Apalagi bisa pilih inna ata'ina wal asr. Kan mudah ya. Jadi sebenarnya sholat itu penting sekali untuk dijaga. Dan dia adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan kepada Nabi SAW. Yang beliau harus berangkat ke langit untuk menerimanya. Yang lain semua di bumi. Dan kata Nabi SAW, awal amal dihisab kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Saya sering berbagi sebuah teori sederhana. Teman-teman kalau mau memperbaiki apapun berhubungan yang dengan kehidupan antum ya. Memperbaiki ekonomi, memperbaiki akhlak, memperbaiki hubungan sama orang sosial. Apa saja mulai dari sholat. Coba perbaiki sholat itu. 5 waktu saja. Gerakannya benar, tenang, khusyuk, bacaannya benar. Perbaiki dari yang lain semua jadi bagus tuh. Yang lain semua jadi bagus. Pesan yang ketiga, waktu tiaz zakah, engkau mengeluarkan zakat, walaupun zakat bagi orang yang mampu, tapi teman-teman sekalian ada 2 rukun Islam. Di sini disebutkan 5 rukun Islam memangnya, engkau keluarkan zakat, yang setelahnya engkau puasa Ramadan, yang setelahnya engkau haji ke rumah Allah. Ini yang beliau sampaikan kepada Muadz bin Jabal agar bisa masuk surga selamat dari neraka. Jangan buat syirik, jaga sholat, keluarkan zakat, puasa Ramadan dan haji. Nah khusus zakat dan haji ini dalam definisi dalam syaratnya adalah bagi yang mampu. Pertanyaan sederhana teman-teman sekalian, apakah bagi yang mampu ini kita tunggangi secara negatif atau positif? Begini maksudnya. Kalau negatif itu misalnya antum bilang, kan Allah bilang bagi yang mampu. Ya udah saya sampai sekarang nggak mampu zakat, saya juga tidak mampu haji. Kalau itu antum sedang menunggangi dengan persepsi negatif. Padahal sebenarnya bagi yang mampu di sini, kalau kita mau tunggangi dengan persepsi positif, ya, kita anggap ini sebuah tantangan dari Allah. Allah seakan-akan ingin menguji hambanya. Bukankah kita sama waktunya 24 jam? Bukankah kita sama fasilitas punya 2 mata, punya 2 kuping, punya 2 tangan, 2 kaki, sama semua? Kenapa orang-orang kaya bisa keluarin zakat, kenapa kita tidak? Kan gitu. Jadi harusnya kita jadikannya sebagai tanda kutip sebuah tantangan. Saya minta berdoa sama Allah, minta ya Allah, kalau sekarang saya mustahik penerima zakat, mudahkan saya satu waktu menjadi muzakki, orang yang keluarkan zakat. Diniatkan itu. Supaya satu waktu sebelum kita meninggal kita menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Supaya kita juga bisa menyempurnakan rukun Islam dengan haji. Jadi tunggangi dengan positif, persepsi positif. Bagaimana kita bisa melaksanakannya walaupun cuma sekali seumur hidup misalnya. Apalagi kalau Allah mudahkan setiap saat. Begitu juga dengan puasa Ramadan, ini sebenarnya bukan sebuah siksaan. Nah, ini pernah kita jelaskan waktu taklim kita yang dulu ya. Pernah kita jelaskan maksudnya, tapi saya ingatkan kembali bahwasanya puasa Ramadan adalah terapi kesehatan. Ya, setelah dalam 12 bulan, 11 bulan kita makan, minum, pedas, asam, manis,
panas, dingin, maka tubuh kita ini kalau robot rusak, butuh servis. Ya, itu maintenance-nya 1 bulan diservis dulu, dikontrol makanannya di waktu tertentu supaya kita jadi lebih sehat. Semua orang tahu kalau Ramadan itu adalah hari kesehatan bagi dia. Toh setelah buka puasa makan 2-3 butir kurma, minum 1 gelas teh atau air putih sudah kenyang luar biasa. Kalau saya bahkan nanti habis tarawih kadang-kadang baru makan, gitu kan? Karena memang nyaman aja puasa. Sekarang di masa kita lebih berkembang lagi, orang kalau mau sehat dia lebih banyak puasa ya, walaupun bukan puasa syariat ya. 12 jam, 14 jam tidak makan. Katanya sehat. Ya, sebenarnya umat Islam tanpa penemuan itu pun kita sudah disuruh puasa. 1 minggu kita 2 hari puasa Senin Kamis. Kita sebulan ada puasa Ayyamul Bid, setahun ada puasa Ramadan. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ala adulluka ala abwabil khair. Hai Mu'ad, mau gak aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan. Semua tadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan itu akan sangat mudah kau amalkan. Bahkan kau akan selalu terjaga dan berada di pintu-pintu kebaikan itu. Maka kata ya, Nabi SAW, As-sawmu junnah. Ketahuilah bahwasanya puasa kalau kau sering lakukan, maka akan jadi tameng buat kamu dari api neraka. Was-sadaqatu tudfi'ul khatiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Lalu kamu sempurnakan dengan banyak bersedekah, memberi kepada orang, berbagi, tanpa harus menunggu menjadi orang kaya dulu, maka dia akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Wassalatu rajulu fi jawfil lail, dan jangan pernah luput darimu hai Mu'ad untuk sholat di malam hari pada saat orang sedang tidur. Itu pesan Nabi SAW untuk menyempurnakan bagaimana dia mudah masuk ke surga. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala setelah mengingatkan itu dalam surah Sajadah surah nomor 32 ayat 16 dan 17. Tatajafa junuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka, orang-orang beriman itu jauh dari tempat tidur mereka di malam hari. Dan mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan harap. Serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menantinya nanti karena amal-amal yang dia kerjakan ini. Yang sangat indah dipandang oleh mata sebagai balasan bagi mereka. Atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Nabi SAW mengingatkan, hai Mu'ad, sempurnakan itu dengan jangan lupa sedekahkan hartamu. Kamu juga berbanyak puasa-puasa sunnah selain wajib, serta juga sholatlah di malam hari pada saat orang tidur. Lalu beliau mengatakan lagi kepada Mu'ad, masih lanjutan hadisnya, Ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa dhurwati sanamihi. Maukah aku kabarkan kepada engkau, hai Mu'ad, pokok semua urusan yang bisa kamu menyempurnakan ya dan memahami tentang target hidupmu, ya, maukah saya beritahukan? Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah. Tentu wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, Ra'sul amril Islam. Pokok segala urusan adalah Islam. Semua urusanmu kembalikan kepada agama Islam. Yang agama Islam bolehkan kamu nikmati, yang diperintahkan kamu kerjakan, yang dilarang kamu jauhi. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya agama adalah solat. Artinya kamu kapan sudah solat, kamu akan baik urusan yang lainnya. Wa dzurwatu sanamihil jihad, dan puncaknya agama ini adalah berjihad. Seperti teman-teman kita sekarang di Palestina, semoga Allah berikan mereka kemenangan ya dan kemerdekaan. Mereka itu betul-betul sedang melalui puncaknya agama Islam. Mirip dulu kita waktu dijajah oleh Belanda, Jepang, Portugis. Dulu kita berperang melawan mereka untuk membela kehormatan kita, agama kita, kemerdekaan negara kita. Maka itu termasuk jihad. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi kepada Mu'ad, Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullah. Mau enggak aku kabarkan kepada kau hai Mu'ad sesuatu yang bisa menjaga itu semua. Supaya betul-betul kamu bisa menjalankan rukun Islam dengan baik. Kamu bisa menjaga amal-amalan sunnah dengan baik. Kamu terjaga dari semua perbuatan-perbuatan pelanggaran yang bisa mendatangkan hukuman. Mau enggak saya sampaikan pokoknya, ya, kata kuncinya, kendaraan terbaiknya untuk itu semua. Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah. Kata Mu'ad, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kufu alaika hada. Jagalah ini darimu. Lalu Nabi SAW pegang lidah beliau
sambil menariknya dan mengatakan jaga ini. Maksudnya kalau kau mau gunakan lidahmu hanya untuk ketaatan kepada Allah. Kalau bukan yang diwajibkan, yang disunnahkan, maka minimal yang mubah. Hal yang omong kosong sudah tidak ada lagi. Jaga semuanya. Misal hal yang wajib seperti orang bagaimana dia membaca bacaan-bacaan sholat dengan benar. Karena itu wajib berhubungan dengan sholat wajib misalnya. Atau baca Quran. Bagaimana dia menuntut ilmu. Bagaimana dia memberikan nasihat gitu kan. Yang sunnah juga dia berzikir misalnya dia berdoa. Dan yang mubah minimal misalnya menanyakan kabar orang gitu ya. Hal-hal yang mubah. Itu. Sementara yang lainnya jangan sama sekali kamu lakukan. Karena banyak orang tergelincir. Dia sholat tapi lidahnya tajam. Ya, dalam riwayat lain dikatakan seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah di kota Madinah ada seorang wanita selalu puasa di siang harinya dan sholat di malam harinya. Tidak pernah ketinggalan. Tapi lisannya tajam, nyakitin tetangganya. Caci maki orang, ghibah, ya gunjing, ya fitnah. Lalu kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut, dia pasti masuk neraka. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi karena lisannya menyakiti orang, ya, akhirnya dia akan banyak musuh hari kiamat dan akan habis pahalanya nanti dibagi-bagi kepada orang-orang yang dia sakiti. Lalu kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, dan di Madinah ada juga seorang wanita, dia cuma sholat yang wajib, dia sholat yang dia mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan sedekah yang banyak. Dia puasa Ramadan, dia tidak puasa sunnah, tapi lisannya nggak pernah nyakitin orang. Kata Nabi SAW, kebaikan ada padanya dan dia di surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya semua kunci daripada kamu bisa menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat adalah menjaga lisanmu. Dan kemudian Mu'adz berkata begini, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallam. Apakah kami ya Rasulullah akan diadab dengan apa yang kita bicarakan? Usah dengan tutur kata yang kita ucap kita akan dihukum. Maka kata Nabi SAW, thaqulat ka ummuka wa hal yakubbun nasa ala ujum aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hai Mu'adz, celaka kamu kalau kau tidak tahu masalah ini. Bukankah mayoritas orang ditelungkupkan wajah-wajah mereka dan diseret dalam api neraka karena akibat lisan-lisan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi.